Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Rizky Gustiman dan ini adalah video pertama saya di mana saya akan mereview sebuah skutik terbaru dari Honda, yaitu All New Honda Scoopy 2020. Nah, untuk model Honda Scoopy ini terdiri dari banyak fitur ya. Salah satunya yaitu untuk combine digital panel meter, yaitu di bawahnya itu ada LCD-nya. LCD panel meternya lebih besar dengan informasi yang lebih lengkap. Salah satunya nih ada jam digital, ada konsumsi bahan bakar, pergantian oli, trip meter, dan indikator aki. Sangat lengkap sekali ya teman-teman semua. Dan di Honda Scoopy ini ada yang berbeda dari tipe sebelumnya. Jadi di tipe yang baru ini Scoopy mengeluarkan dua varian terbaru, yaitu ada Smart Key dan non Smart Key. Dimana untuk yang Smart Key ini adalah tipe motor pertama dari Honda yang cc-nya 110 cc. Untuk tipe yang non Smart Key-nya juga masih ada. Untuk tipe Smart Key ini tidak lagi menggunakan kunci kontak, melainkan memakai remote. Dan untuk di indikator di depan kuncinya itu sudah seperti kompor gas ya kalau saya bilang. Jadi tinggal diputar aja, langsung itu bisa nyala. Di sini ada functional utility hook dengan desain yang dapat dilipat untuk mempermudah dalam membawa barang bawaan. Jadi untuk teman-teman semua yang sering ke pasar atau misalkan ke sekolah, nyimpen barang bawaannya yang kresek-kresek kayak gitu bisa disimpan di depan dan itu nggak akan jatuh karena udah kunci ya. Kalau motor sebelumnya itu udah ada functional hook tapi nggak ada kuncinya. Dan kalau kita lihat di sini juga ada USB power charger yang bener-bener udah pakai USB. Dan ini tuh ampernya cukup besar ya, 2,1 ampere. Jadi jangan khawatir kalau misalkan di jalan, aduh ponsel kita habis baterai nih. Tinggal kita punya USB-nya aja. USB kan udah pasti punya ya. Dicolok langsung bisa ngecas seperti itu. Jadi model-model motor zaman sekarang ini udah memenuhi sekali lah kebutuhan kita ya. Untuk sistem pengeremannya itu menggunakan teknologi Combi Brake System. Harusnya sih ada tipe varian baru yang menggunakan sistem ABS, pasti itu keren banget ya. Tapi ini juga udah keren sih karena di handle gripnya itu udah menggunakan brake lock. Kalau ditanjakan atau misalkan kita mau berhenti itu udah nggak perlu nahan rem lagi, tinggal ada penguncinya di sana ya. Nah, dari sisi depan lampunya LED projector headlight namanya, dimana cahayanya lebih terang dengan daya lebih kecil serta lampu depan yang lebih fokus. Nah, itu adalah salah satu teknologi terbaru dari Honda yang bisa menguntungkan semuanya gitu. Dan kalau misalkan dilihat-lihat ya, si lampunya itu mirip dengan Mini Cooper gitu kan. Kalau misalkan kita lagi jalan bawa motor atau bawa mobil, terus lihat kaca spion ada Scoopy, wah ada Mini Cooper nih. Ternyata bukan Mini Cooper tapi Honda Scoopy yang lewat gitu. Lalu untuk kapasitas bagasinya itu 15,4 liter. Sangat luas sekali karena bisa, kalau helm yang halpis itu bisa masuk kayaknya. Dan Honda Scoopy ini multifungsi lah. Lalu kalau dilihat dari sisi belakang itu lampu remnya sudah sangat bagus sekali, dan di lampu sennya ini udah kayak diamond gitu ya. Jadi kalau misalkan nyala itu udah pasti terangnya lebih bersinar lah. Lampu belakangnya ini masih menggunakan bohlam, belum LED ya. Dan lampu sennya juga semuanya masih bohlam, belum LED. Nah, kalau misalkan dilihat dari rangkanya, itu menggunakan teknologi terbaru yang dipakai di Honda Genio, lalu Honda Beat, yaitu rangka yang namanya eShaft Enhanced Smart Architecture Frame. Si rangkanya itu sudah tidak menggunakan elasan lagi, tapi dicetak sudah tidak dielas lagi dan diklaim ini sangat ringan. Bobotnya itu yang rangka eShaft itu hanya 11 kg. Dengan bobot yang lebih ringan ini memudahkan Honda Scoopy saat sedang bermanuver di jalan. Nah, makanya rangka eShaft membuat Honda Scoopy lebih ringan, lincah, dan nyaman dikendarai. Nah, untuk mesinnya menggunakan mesin SP baru, punya kapasitas tetap 110 cc, tepatnya 108,2 cc, dan torsinya 9,3 Nm atau 7.500 rpm, setara segitulah.
Ada juga starter seamless ACG, idling sound system, serta indikator echo reading di panel instrumentalnya ya. Jadi untuk memudahkan kita menghemat bahan bakar itu, tinggal dilihat aja nanti si echo indikatornya itu nyala atau mati gitu. Kalau misalkan terang banget berarti itu diklaim pemakaian kita itu irit banget. Dan kalau misalkan nyalanya hijaunya agak redup, berarti itu diklaim pemakaian kita irit, dan kalau mati pemakaian kita berarti bisa dikatakan boros ya, seperti itu. Nah, selain itu, all new Honda Scoopy juga memiliki standar samping otomatis atau sering disebut side stand switch. Untuk desain pijakan kakinya itu juga bagus banget ya untuk pemboncengnya yang terintegrasi dengan bodi, jadi menyatu gitu dengan bodi itu, tidak seperti motor Honda Scoopy lama yang kalau misalkan si stepnya itu dilipat itu jadi tidak menyatu gitu, tapi ini udah menyatu sekali, jadi kelihatannya bagus sekali. Dan model baru ini juga mengaplikasikan pelek ring 12 inci dengan model palang 5 terbelah mirip Honda Vario 150. Dan ban tebal tubeless atau bisa disebut juga ban donat itu juga masih ada ya. Nah, untuk Honda All New Scoopy ditawarkan dengan 4 varian dan 8 pilihan warna ya. Ada varian sporty dan varian passion di harga 20,3 juta, itu harga on the road di Kabupaten Cianjur. Dan sementara untuk varian stylish dan prestige yang telah dilengkapi dengan smart key system dibanderol dengan harga 21,1 juta untuk harga on the road di Kabupaten Cianjur ya. Oke, buat teman-teman yang udah beli Honda Scoopy, boleh dong komentar di bawah ini dan bagaimana rasanya menggunakan Honda Scoopy tahun 2020 ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Rizky Gustiman dan sampai jumpa.